Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat doa para jemaah Ustaz Selamat petang semalam tiba di Kuala Lumpur yang sebelumnya berada di Batam. Kita teruskan dengan kuliah online kita. Khasnya pada hari ini ada 3 sesi. Sesi pertama kuliah duha sekarang. Sesi yang kedua nanti jam 1 zuhur. Dan sesi yang ketiga malam setelah Isya. Seperti biasa pembahasan kita pertama tentang topik yaitu lafzul jalalah Allah. Nama Allah kita akan bahas pada pagi ini selama lebih kurang setengah jam. Kemudian kita sambung dengan 15 minit berikutnya menjawab, kalau tidak salah ada 5 soalan. Kita terus saja kepada nama Allah yang pertama, yaitu Allah. Berikutnya insya-Allah minggu hadapan nama Allah Ar-Rabb. Berikutnya baru Ar-Rahman. Berikutnya baru Ar-Rahim. Bila ditanya apa itu Allah? Dari mana asal perkataan Allah? Apa makna Allah? Apakah ia diambil dari perkataan lain atau memang ia adalah kata asal? Apa pula makna ilah? Apa pula makna Ar-Rabb? Itu yang akan kita bahas insya-Allah pada pagi ini. Ketahuilah para jemaah sekalian, nama ini lafzul jalalah, yaitu lafaz yang maha agung, yaitu perkataan Allah itu sendiri, adalah nama Allah yang paling tinggi, yang kita sebut-sebut senantiasa ketika memohon atau berdoa. Bila ditanya, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang lafaz ini, yaitu lafaz Allah? Tentu saja jawabannya semua orang Islam tahu, sangat banyak.
Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 255 dari surat Al-Baqarah yang kita panggil dengan Ayatul Kursi. Ayatul Kursi diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hingga akhir. Ayat 255. Ayatul Kursi pula pernah disebut oleh Nabi sebagai penghulu semua ayat. Penghulu semua ayat Al-Quran adalah Ayatul Kursi. Menunjukkan keistimewaan Ayatul Kursi. Nah, Ayatul Kursi pula diawali dengan Allah. Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup. Lagi mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Dia tidak ngantuk dan Dia tidak tidur. Firman Allah yang lain, Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Setelah kita tahu ada dalil tentang lafzul jalalah Allah, sangat banyak dalam Quran, sangat banyak dalam hadis Nabi yang sahih, kita berpindah kepada makna lafaz Allah. Sebagai adab, kita tidak boleh sebut sekedar perkataan Allah. Tak. Sebagai adab, kita panggil Ia, yakni Allah, sebagai lafzul jalalah, iaitu lafaz yang paling agung. Lafaz yang paling besar. Lafaz yang paling istimewa. Itu makna lafzul jalalah. Dari kata jalil, agung. Lafaz ini telah diperakui oleh semua manusia. Apakah dia beriman kepada Allah atau tidak beriman? Apakah dia Muslim, mukmin atau dia kafir? Mereka menggunakan kalimah atau lafaz Allah. Contoh, ini yang selalu dipertikaikan akhir-akhir ini tentang lafaz Allah. Boleh tak orang-orang kafir, non-Muslim, terutama orang Nasrani, Kristian, menggunakan lafaz Allah? Pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya melalui ayat 25 surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran, jika engkau, hai Muhammad, bertanya kepada orang-orang kafir, musyrikin, penyembah berhala, bila kau tanya mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila engkau, hai Muhammad, bertanya kepada mereka penyembah-penyembah berhala itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah. Mereka akui yang mencipta langit dan bumi ini adalah Allah.
Mereka tak pernah mengatakan berhala yang mereka sembah itu yang mencipta langit dan bumi. Berhala yang mereka sembah itulah yang menurunkan rezeki dan hujan. Berhala yang mereka sembah itulah yang menghidupkan dan mematikan. No. Ayat Quran, ayat 25, Luqman. Cuma dalam hal ini terbatas keyakinan non-Muslim tersebut Allah sebagai pencipta. Tetapi mereka tidak menyembah Allah. Itu masalahnya. Itu muskilahnya. Di sinilah mengapa kita perlu tahu ada 3 jenis tauhid. Pertama, tauhid rububiyah. Allah yang mencipta langit dan bumi. Allah menurunkan hujan dan rezeki. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu bukan hanya diyakini oleh orang-orang yang beriman. No. Hatta orang-orang penyembah berhala, kafir musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, bila ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Allah sebagai pencipta. Begitu juga tauhid yang kedua, tauhid asma wa sifat. Yaitu kita mengesahkan Allah dari sudut nama dan sifat-sifatnya. Allah pengasih, Allah penyayang. Allah maha mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah maha berkuasa. Itu sifat. Orang kafir juga percaya. Tanyalah si Acong yang beragama Buddha. Acong, siapa yang turunkan hujan? Dia akan jawab, Tuhan Allah. Itu slang ni. Kamu percaya tak? Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Mereka juga percaya. Maknanya mereka ada tauhid asma wa sifat. Cuma yang tak ada pada mereka tauhid yang ketiga. Tauhid uluhiyah. Yaitu keyakinan hanya Allah saja yang berhak dan layak disembah. Tauhid uluhiyah itu yang orang kafir tak punya. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah api, mereka menyembah busut, mereka menyembah roh-roh orang mati, mereka menyembah api. Islam tidak. Dan itulah sebabnya siapa yang mengucap La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia masuk Islam. Ini yang orang-orang kafir tak mau ucap. Sebab dia tahu, bila ucap La ilaha illallah, automatically dia tidak boleh sembah berhala lagi. Dia tidak boleh sembah api lagi. Dia tidak boleh sembah patung lagi. Tak boleh. Itu dia rahasia La ilaha illallah. Sila dengar YouTube yang Ustaz kirim dari Batam semalam. Tentang pelajaran pertama dari hakikat 2 kalimah syahadat. Ketika membahas tentang falsafah azan. Dengar baik-baik. Jadi kalaulah musyrikin Mekah penyembah berhala percaya yang mencipta langit dan bumi adalah Allah, lebih-lebih lagi lah orang Kristian
orang Yahudi, Nasrani, sebab mereka ada nabi, Nabi Musa, Nabi Isa. Sedangkan penyembah berhala, mereka tak punya nabi, tak punya rasul, mereka tak punya kitab dari langit, pun percaya. Buktinya mereka percaya Allah itu sebagai pencipta. Nama bapa Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Padahal bapa Nabi Muhammad belum memeluk Islam lagi. Anaknya Muhammad itu setelah umur 40 tahun baru diangkat jadi rasul. Ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh masyarakat awam, kecuali orang yang belajar. Itu penjelasan tentang 3 tauhid. Bahwa orang kafir mempunyai tauhid juga, cuma terbatas pada tauhid rububiyah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mentadbir, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Mendidik. Yang kedua, tauhid asma wa sifat. Mereka juga mempercayai Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Cuma yang tak ada pada orang kafir, tak ada pada Abu Jahal, Abu Lahab, tauhid uluhiyah, sembah Allah sahaja. Itu yang mereka sangat tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh wa'budullah, sembahlah Allah sahaja, jangan sembah yang lain. Itu yang mereka tolak. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sekarang kita berpindah. Dari mana perkataan Allah? Apakah ia mustaq atau ghairu mustaq? Mustaq maknanya dia diambil dari perkataan lain, yaitu ilah. Pandangan yang kedua, ghairu mustaq. Allah itu adalah lafaz yang asal, dia bukan berasal dari kata-kata lain. Tidak diambil dari perkataan lain. Ghairu maknanya bukan, mustaq bukan diambil dari pecahan kata lain. Ulama berbeza dalam hal ini. Ghairu mustaq maknanya lafaz al-jalalah Allah itu adalah alam. Alam maknanya perkataan asal yang tidak diambil dari mana-mana kata pecahan lain. Allah, Allah. Tapi dalam hal ini, pandangan yang lebih kuat adalah Allah itu diambil dari perkataan ilah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Perkataan Allah diambil dari perkataan ilah. Ilah maknanya Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang membawa makna ilah dengan makna Tuhan yang berhak disembah. Hanya dia saja yang berhak disembah. Itu sebabnya kalimat tauhid berbunyi la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ustaz dah jelaskan beberapa hari yang lalu. Hari Isnin yang lalu,
bahwa ilah itu maknanya al-ma'bud bil haq, yang berhak disembah. Yang itu kita nafikan. Ketika ditanya, mana patut kita dahulukan? Subhanallah diikuti dengan alhamdulillah atau alhamdahulu. Alhamdulillah dahulu atau Allahu Akbar dahulu. Yang paling tepat, subhanallah walhamdulillah. Sebab dalam subhanallah itu penafian. Tiada Tuhan. Penafian maknanya subhanallah, maha suci Allah daripada kekurangan, keaiban dan kecacatan. Kita nafikan segala kekurangan. Baru alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kedudukan zikir itu sama dengan la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah. Itu sama dengan makna subhanallah. Kita sucikan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah baru isbat, sama dengan alhamdulillah. Begitu kalau kita mau belajar akidah. Hanya saja yang perlu diingat, walaupun ilah itu maknanya Allah, tapi ilah dengan makna makluh. Bukan mengeluh ya, makluh. Ilah dengan makna makluh. Fa'il dengan makna maf'ul. Ustaz buat contoh. Ilah sama dengan timbangan kitab buku. Apa itu kitab? Yang timbangannya sama dengan ilah. Kitab sama. Kitab dengan makna maktub, yang ditulis. Kitab dinamakan kitab karena ia ditulis. Kandungan yang ditulis. Oleh sebab itu, bila kita bawa kepada ilah yang timbangannya sama dengan kitab, dia dengan makna makluh. Makluh maknanya yang disembah. Bukan yang menyembah, tapi yang disembah. Itu sebabnya kita nafikan la ilaha, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, melainkan Allah. Begitu menunjukkan bukti atau membuktikan betapa pentingnya kita tahu kaedah bahasa Arab, grammar bahasa Arab, nahwu saraf bahasa Arab, lebih-lebih lagi balaghah, ilmu retorika bahasa Arab, untuk dapat menafsirkan Al-Quran dengan lebih tepat. Okey. Hanya saja hadirin dan hadirat perlu diingat. Apa dia Pak Ustaz? Lafaz Allah tak sama dengan ilah. Kalau Allah membawa makna hanya dia saja yang berhak disembah, tidak ada kata jamaknya, pluralnya tak ada. Allah solid. Tidak ada dua, tidak ada tiga Allah. Tak ada. Tapi perbezaan perkataan atau lafzul jalalah Allah dengan ilah ada beza. Perkataan ilah selain menunjukkan Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah, dia juga merujuk kepada Tuhan yang tidak berhak disembah. Minta maaf. Apakah semakin bingung?
Ustaz bawa contohnya. Perkataan ilah itu ada jamaknya, alihah. Apakah itu membawa makna Allah itu banyak? No. Ini yang kita ingin sebut. Ilah terkadang membawa makna tiada Tuhan. Maaf, terkadang membawa makna Tuhan yang berhak disembah. Itu yang terkandung di dalam kalimat tauhid. La ilaha. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi ingat, ilah ada pluralnya, jamaknya. Alihah. Apa contohnya Pak Ustaz? Ini dia ayat Al-Quran menyebut. Ayat Quran menyebut. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminaz zalimin. Ini orang-orang kafir penyembah berhala di zaman Nabi. Mereka berkata tentang Nabi Muhammad yang telah melarang mereka menyembah berhala. Allah gunakan istilah dan mereka, yakni penyembah-penyembah berhala berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Nabi Muhammad kata, itu patung-patung berhala-berhala yang kamu sembah itu, yang kamu namakan Uzza, Lata, Munat, itu tak boleh disembah. Yang kamu mesti sembah Allah sahaja. Lalu apa komen Abu Jahal, Abu Lahab? Apa kata mereka? Allah ceritakan dalam Quran. Takkan kita tak percaya pula. Bukan Ustaz reka-reka ayat ini. Mereka penyembah-penyembah berhala berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kononnya Lata, Uzza, Munat, nama-nama berhala itu. Tak betul, itu kata Nabi. Jangan disembah, itu kata Nabi. Sesungguhnya dia, Ibrahim. Maaf, ayat ini ditujukan pada Ibrahim. Ustaz jelaskan sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ajaran sangat dekat dengan Nabi Ibrahim. Kita lihat sajalah salat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca itu sebagai doa iftitah. Salah satu doa iftitah. Pada penghujung salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Begitu juga wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak disebut nabi lain. Muhammad Ibrahim menunjukkan bahawa banyak persamaan antara ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz buat contoh. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah berhala. Malah bapaknya sendiri, Azar, tukang buat berhala untuk disembah oleh kaumnya. Itu bapa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, uncle-nya Abu Lahab dan Abu Talib menyembah berhala. Itu sebabnya perkataan Nabi Muhammad pertama-tama ketika disuruh berdakwah di Makkah, pertama-tama apa kata Nabi? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan olehmu la ilaha illallah, pasti kamu berjaya.
lalu ditentang oleh angkelnya Abu Lahab. Berani Muhammad cakap macam itu, lalu Allah bela Nabi Muhammad dengan menurunkan surat Tabbat Yada Abi Lahab. Celakalah Abu Lahab. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab lah. Jadi dalam hal ini, Ustaz tadi tersebut Nabi Muhammad bercakap pada penyembah berhala di zaman jahiliyah. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Nabi Ibrahim yang juga menghalang kaumnya menyembah berhala. Ustaz selalu sebut 2 hari yang lalu, walaupun pengajaran ayat itu untuk Yahudi dimurkai oleh Allah, tapi kita juga boleh dimurkai oleh Allah apabila pada kita memiliki sifat Yahudi, degil. Ada ilmu tak mau amalkan. Ini sesuai dengan kaedah ilmu tafsir al-ibrah bi'umubil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Okey. Allah gunakan istilah bi'alihatina. Kita tambah satu lagi ayat Quran, iaitu surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Lihat. Orang yang menjadikan ilahahu, ilahnya, hawahu. Hawa nafsunya dijadikan tuhannya. Maknanya dia ikut dan turut saja kehendak hawa nafsu. Itu pun hawa nafsu boleh dikatakan ilah, iaitu Tuhan. Itu sebabnya dalam masyarakat, pernah tak kita dengar, orang itu telah mempertuhankan harta. Orang itu telah mempertuhankan pangkatnya. Karena dia kehendaki apa saja kuasa yang ada padanya. Tak kira halal ke, haram ke, selalu digunakan orang itu telah mempertuhankan anu. Itu yang dimaksudkan dengan ilah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, sebagai penutup, Allah dan ilah dalam Al-Quran. Penyusun kitab Mu'jam Al-Fazul Quranul Karim berkata, lafzul jalalah Allah disebut dalam Quran sebanyak 2.697 kali. 2697. 2697. 2697. Lafzul jalalah Allah disebut dalam Quran. Allahu Akbar. Kalimat yang paling banyak. Sedangkan lafaz alihah atau ilah disebut hanya 34 kali. 34 kali. Tak banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada manfaatnya dan kita masuk kepada sesi yang kedua menjawab beberapa soalan jamaah.